Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di YouTube dan channel Instagram Cornerstone Jakarta. Hari ini menjadi hari yang spesial, tidak hanya bagi kita orang-orang percaya, tapi bagi seluruh penduduk rakyat Indonesia, karena tepat hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ini menjadi hari libur, hari yang spesial bagi seluruh rakyat Indonesia karena hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu. Hari ini Kau bawa bangsa kami, bangsa Indonesia, memasuki suatu umur yang baru. Sudah kami nikmati masa-masa merdeka. Merdeka dari penjajah, merdeka dari tekanan, merdeka dari bentuk-bentuk penjajahan Bapa. Kami percaya Tuhan campur tangan-Mu besar atas bangsa ini. Kedepannya kami tahu Tuhan tangan kanan yang kuat, tangan kanan Tuhan yang kuat itu yang memegang senantiasa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pembacaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita ingin belajar firman Tuhan masih berkaitan dengan tema kemerdekaan. Ini menjadi hari spesial, saya ulangi sekali lagi, ini menjadi hari yang khusus bagi kita seluruh penduduk rakyat Indonesia. Kita merayakan suatu kemenangan, kita merayakan anniversary dari kemerdekaan Republik Indonesia. Puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu banyak orang yang sudah memberikan jiwa, raganya, bahkan nyawanya agar hari ini saya dan Bapak Ibu dapat hidup merdeka di tanah air tercinta. Banyak orang-orang yang sudah menghabiskan waktunya puluhan dan ratusan yang tahun yang lalu. Mereka meninggalkan sanak saudaranya, mereka meninggalkan zona nyaman mereka agar mereka berperang melawan para penjajah pada saat itu. Mereka berusaha mempertahankan kondisi Indonesia, mereka berusaha mempertahankan perbatasan kita, mereka berusaha mempertahankan apa yang harusnya menjadi hak kita sebagai manusia. Hari ini kita merayakan 40 tahun 1945, proklamator menyatakan kemerdekaan atas Indonesia. Kemerdekaan diraih bukan karena pemberian, tetapi kemerdekaan yang kita miliki adalah karena upaya yang terakumulasi dari seluruh pahlawan-pahlawan nasional atau pahlawan-pahlawan daerah atau pejuang-pejuang lokal yang sudah memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa sehingga darah mereka tercurah, sehingga hari ini saya dan Bapak Ibu dapat menikmati suatu negara Republik Indonesia yang merdeka. Yang merdeka, kita merdeka, tidak lagi ada penjajahan di tanah Indonesia, tidak lagi ada bangsa asing yang menjajah Republik Indonesia. Karena kita sudah mendeklarasikan diri kita sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, dan itu sudah diakui oleh dunia. Artinya apa? Ingin saya sampaikan hari ini karena ini berkaitan dengan tema yang akan kita bawa hari ini. Ini inline Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Bahwa kemerdekaan kita peroleh, kita nikmati. Orang-orang yang hidup di masa merdeka hari ini adalah atas perjuangan apa yang telah dilakukan orang-orang terdahulu kita. Mereka berkorban dahulu kala agar hari ini saya dan Bapak Ibu dan turunan-turunan kita nanti di masa depan tidak lagi hidup di bawah penjajahan, tidak lagi hidup di bawah tekanan. Apa konteksnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saya dan Bapak Ibu hari ini adalah juga orang yang sudah merdeka di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya dan Bapak Ibu disebut sebagai orang yang merdeka bukan karena usaha dan upaya kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan suatu pertandingan. Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semua dosa, kutuk, kesalahan dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus yang sudah membayar dengan lunas apa yang harusnya kita bayar. Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya 2000 tahun yang lalu di kayu salib agar hari ini tidak lagi ada bentuk penjajahan, tidak ada lagi bentuk tekanan, tidak ada lagi bentuk intervensi, tidak lagi ada bentuk kekhawatiran yang boleh tinggal di dalam kita orang-orang yang merdeka.
Hari ini saya ingin banyak berbicara tentang hidup orang benar, hidup orang yang merdeka. Saya ingin berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya harusnya hidup sebagai orang yang merdeka. Karena di dalam prakteknya, di dalam kehidupan sehari-hari, saya sering sekali melihat orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi sepertinya mereka tidak menikmati kehidupan yang merdeka. Keputusan-keputusan yang kita ambil sering sekali sifatnya bukan berdiri sendiri atas kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Keputusan-keputusan dalam hidup, pilihan-pilihan dalam hidup yang kita lakukan, yang kita putuskan sering sekali bukan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan, tetapi lebih kepada apa yang dunia katakan, mengikuti apa yang dunia tawarkan. Itu artinya kita tidak hidup sebagai orang yang merdeka. Orang yang hidup sebagai orang yang merdeka adalah orang yang hidup di atas apa yang firman Tuhan katakan. Karena saya dan Bapak Ibu, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai anak. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka. Berbicara tentang orang yang merdeka ini dapat banyak nanti Bapak Ibu dengarkan, tuliskan, dan Bapak Ibu dapat lihat di kitab Yohanes 8. Di kitab Yohanes 8, dari perikop awal dari Yohanes 8 ini berbicara tentang diawali oleh cerita wanita yang berbuat zina. Kita buka sama-sama sebentar, Yohanes 8 Bapak Ibu. Kitab Yohanes 8 berkata demikian. Saya bacakan perikop awalnya biar Bapak Ibu dapat melihat ini nanti pasal ini secara keseluruhan. Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Ayat keempat, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi wanita ini benar-benar lagi tertangkap basah pada saat dia berbuat zina. Ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Pada saat itu orang-orang ahli Farisi tadi dan ahli-ahli Taurat tadi membawa sebuah case, membawa sebuah kasus kepada Yesus. Tuhan Yesus, Rabi, kata dia, ini ada seorang wanita yang tertangkap basah sedang berzina. Nah, menurut hukum Musa, ini orang harus dilempari batu. Apa menurutmu? Ayat ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tanah. Yesus tidak merespon atau membalas ucapan orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, Yesus memberikan sebuah syarat. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membuku pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Akhirnya mulai dari orang yang paling tua pergi meninggalkan wanita yang kedapatan berbuat zina tadi. Karena ada satu kondisi yang diberikan oleh Yesus, yaitu suatu syarat. Artinya apa dikatakan tadi? Bagi siapa yang tidak berdosa, biar dia yang melempar pertama. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya, saya ingin menyampaikan satu hal Bapak Ibu. Wanita ini mendapatkan sebuah kemerdekaan pada saat bertemu Yesus. Harusnya dia dihukum. Menurut hukum Musa, harusnya dia dihukum karena dia kedapatan berbuat zina. Artinya, dia sedang melakukan sebuah hubungan suami istri bukan kepada pasangannya yang sah. Dia tertangkap basah. Artinya, harusnya wanita ini adalah wanita yang hidup di bawah hukuman. Tetapi perhatikan baik-baik. Pada saat wanita ini bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Pada saat wanita ini bertemu Yesus, satu hal yang didapat oleh wanita ini adalah kemerdekaan. Hidup di luar kemerdekaan adalah hidup di dalam penghukuman.
Hari ini Bapak Ibu, sangat tidak enak kalau di dalam kehidupan kita itu hidupnya di dalam penghukuman. Kita itu hidupnya di dalam tuntutan. Artinya kita tidak hidup sebagai orang yang merdeka. Wanita tadi sesaat sebelum bertemu Yesus, dia adalah wanita yang hidup di bawah hukum Taurat. Dia adalah wanita yang hidup di bawah hukumnya Musa. Makanya orang Farisi dan ahli Taurat tadi berkata, Rabi, apa yang harus dilakukan terhadap wanita ini menurut hukum Musa? Tetapi pada saat dia bertemu Yesus, semua hukum Musa tidak berlaku bagi dia. Karena dia menerima kemerdekaan dari Yesus. Perhatikan baik-baik. Kemerdekaan yang saya dan Bapak Ibu terima hari ini tidak berhubungan dengan perbuatan baik kita. Jelas wanita ini tidak sedang berbuat baik pada saat dia berzina, dia berdosa. Dia melakukan suatu hal yang di luar apa yang firman Tuhan inginkan. Tetapi grace-nya Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu yang menyelamatkan dia dan mengangkat dan menarik dia keluar dari tuntutan. Sehingga pada saat dia bertemu Yesus, dia tidak lagi hidup di bawah tuntutan. Dia tidak lagi hidup di bawah hukuman. Artinya dia adalah orang yang merdeka. Jika seseorang terdakwa melakukan suatu pelanggaran, melanggar hukum negara, melanggar KUHP, maka dia akan diperiksa oleh aparat yang dilakukan penyidikan, penyelidikan. Akhirnya dia sampai di kursi persidangan. Dan jika hakim pada saat persidangan tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan orang tadi bersalah dan hakim memutuskan bebas, maka orang tadi sesaat sebelum diputuskan dia adalah orang yang hidup di bawah tuntutan. Tetapi setelah hakim tadi membuat putusan divonis bebas, maka dia tidak lagi orang yang hidup di bawah tuntutan. Terjadi perpindahan Bapak Ibu. Tadinya orang yang hidup di bawah tuntutan karena melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tetapi karena hakim tidak menemukan atau hakim berbaik hati, maka orang tadi berpindah, dia menjadi orang yang merdeka dengan putusan bebas. Hari ini saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu membedakan kehidupan kita. Kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu menyelesaikan semua dosa kesalahan kita. Sehingga hari ini kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan. Kita tidak lagi hidup di bawah dakwaan. Kita tidak lagi hidup di bawah intimidasi. Kita tidak lagi hidup di bawah tekanannya si iblis. Tetapi saya dan Bapak Ibu hanya hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Ini penting untuk saya dan Bapak Ibu mengerti karena kita perlu mengetahui dulu status kita di dalam Yesus Kristus. Ini menjadi satu hal yang sangat mendasar. Kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan Bapak Ibu. Karena kita adalah orang yang sudah merdeka. Kalau Bapak Ibu nanti lanjutkan pembacaan dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20 berbicara tentang Yesus memproklamirkan, memberitahu kepada orang-orang bahwa Yesus adalah terang dunia. Itu ada di Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Di Yohanes 8 ayat 21 sampai 29 berbicara Yesus memberitahu bahwa Yesus bukan datang dari dunia ini. Saya sangat menyarankan karena ini ada kaitannya nanti Bapak Ibu untuk terus membacanya sampai di ayat Yohanes 8 ayat 30 sampai 35 berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Yang memerdekakan saya dan Bapak Ibu adalah kebenaran. Kita lompat ke ayat yang ke-30 sampai 32. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 30 sampai 35. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang dia katakan tadi berbicara tentang bahwa dia bukan datang dari dunia ini, bahwa dia adalah terang dunia ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yesus berkata khusus kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Jadi ada orang Yahudi yang percaya, ada orang Yahudi yang tidak percaya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jadi ayat ini spesifik kepada orang Yahudi yang sudah berpindah cara berpikirnya berpindah dari hukum Taurat kepada kasih karunia Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalimat ini khusus untuk orang Yahudi yang percaya.
Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yes, saya ingin memberitahu kabar baik hari ini Bapak Ibu. Bagi semua saudara-saudaraku yang menonton dan mengikuti sermon ini. Bahwa kemerdekaan hanya ada pada saat kita mendengar yang namanya kebenaran. Kebenaran firman Tuhan ada pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kekuatannya Allah. Injil kasih karunia Tuhan adalah kekuatannya Allah. Tuhan Yesus adalah the true nature of God. Tuhan Yesus adalah contoh paling tepat tentang sifat-sifatnya Allah. Jadi hari ini pada saat Bapak Ibu ingin mengenal Tuhan, mari mengenal Tuhan melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Apa katanya? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi perhatikan Bapak Ibu, efek dari mengetahui kebenaran, itu kita akan jadi orang yang merdeka. Hari ini kalau ada area kehidupan kita yang sepertinya belum mengalami kemerdekaan, contoh, kita gampang khawatir, kita gampang takut, kita gampang tertekan di dalam meeting-meeting kita gampang berpikir negatif tentang orang lain, kita gampang mungkin berasumsi negatif tentang sebuah situasi. Itu artinya kita tidak sedang menghidupi sebuah kehidupan orang yang merdeka. Itu artinya apa? Dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Artinya mungkin selama ini saya dan Bapak Ibu tidak sedang mendengar berita Injil kasih karunia, berita kebenaran firman Tuhan. Saat Bapak Ibu banyak mendengar berita kebenaran firman Tuhan, maka apa yang harusnya terjadi? Kita akan hidup semakin menikmati hidup sebagai orang yang merdeka. Hidup merdeka dari khawatir, merdeka dari tekanan, merdeka dari intimidasi, merdeka dari berita-berita negatif. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar tidak akan takut terhadap berita yang membuat kekejutan. Hari ini orang percaya justru banyak sekali yang sering gampang terprovokasi, gampang terpengaruh terhadap berita-berita di luar sana. Sehingga kita tidak tampil sebagai orang-orang yang merdeka. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Saya bacakan ayat 32 sekali lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kunci agar saya dan Bapak Ibu untuk senantiasa hidup sebagai orang yang merdeka adalah banyak mendengar kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya anak Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Dan Tuhan Yesus Kristus hari ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk sebagai advokat kita, pembela kita, yang 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan sepanjang tahun dia terus membela kita. Dan Tuhan Yesus Kristus itulah yang memegang kita. Itu kebenarannya. Jadi pada saat kita bertemu suatu situasi atau suatu masalah, kita tahu bagaimana kita harus berpikir, kita tahu bagaimana kita harus bertindak. Pada saat wanita tadi dibawa oleh sekelompok orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus tahu, saya percaya Tuhan Yesus tahu bahwa wanita tadi sudah tertangkap berzina. Yes, betul. Tapi Tuhan Yesus juga tahu ada grace, ada kasih karunia Tuhan, ada pengampunan dari Tuhan yang tidak terbatas turun atas wanita ini. Apa kata Tuhan? Pergilah, aku juga tidak akan menghukum kau. Sesaat tadi wanita tadi hidup di bawah hukum Taurat. Sesaat tadi wanita tadi hidup di bawah pengawasan tuntutan oleh hukum Taurat. Dalam seketika, pada saat dia bertemu Yesus, maka dia tidak lagi manusia, seorang wanita yang hidup di bawah tuntutan. Tetapi dia seorang wanita yang merdeka. Demikian juga kita hari ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu. Kita tidak lagi hidup di bawah pengawasan tuntutan hukum Taurat. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Amin. Karena yang kita dengar adalah berbicara tentang, yang kita ketahui berbicara tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah kekuatan Allah. Kebenaran itu adalah kekuatan Tuhan. Injil itu adalah kekuatannya Tuhan.
Pengampunan dari Tuhan itu cukup buat saya dan Bapak Ibu untuk membuat kita menjadi manusia yang merdeka. Kita adalah manusia yang merdeka. Pada saat mulut mengaku dan hati percaya, maka kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Artinya pada saat itu juga kita sudah tidak lagi terikat terhadap hukum apapun. Kita hanya terikat kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus yang sudah menebus semua dosa dan kesalahan kita. Sehingga hari ini saya dan Bapak Ibu merdeka untuk datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Berdiri untuk datang ke tahta kasih karunia dengan sebuah keberanian. Bahwa Tuhan sudah berdamai dengan saya dan Bapak Ibu oleh karena Yesus Kristus. Jadi tidak lagi ada penghakiman, tidak lagi ada condemnation, tidak lagi ada tekanan, tidak lagi ada tuntutan, tidak lagi ada paksaan yang memaksa saya dan Bapak Ibu untuk dapat diterima oleh Tuhan. Tuhan sudah menerima saya dan Bapak Ibu oleh karena Yesus Kristus. Kita sudah merdeka. Ciri-ciri dari orang yang sudah merdeka adalah dia tidak lagi hidup di bawah ketakutan. Hari ini kita tidak lagi hidup di bawah ketakutan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah merdeka. Kemerdekaan kita sudah kita deklarasikan di tahun 1945. Dunia dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai barat sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Kita tidak lagi di dalam kontrol oleh suatu negara. Kita tidak lagi dikontrol oleh suatu negara apapun. Tetapi kita memiliki independence. Kita memiliki kemerdekaan. Kita bebas berpikir, kita bebas menentukan arah bangsa ini, kita bebas menentukan haluan-haluan negara kita oleh pemimpin-pemimpin di Republik ini. Karena kita tidak lagi terikat terhadap apapun di luar kita. Itu artinya kita merdeka. Hari ini saya dan Bapak Ibu tidak lagi hidup di bawah tuntutan, tidak lagi hidup di bawah tekanan, tidak lagi hidup di bawah paksaan oleh siapapun. Karena kita sudah merdeka di dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan kita sudah ditawarkan dan diberikan Tuhan 2000 tahun yang lalu pada saat dia mati di kayu salib. Kebenaran ini dia tawarkan kepada seluruh orang yang ada di bumi saat ini. Berbahagialah Bapak Ibu karena saya dan Bapak Ibu memilih untuk mempercayai Tuhan Yesus. Amin. Jika kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, kita buka lompat sekarang sebentar ke Galatia 4. Kitab Galatia 4 ini akan banyak berbicara tentang ciri dari orang yang merdeka. Galatia 4. Kalau Bapak Ibu nanti baca Galatia 4 berbicara tentang tak ada lagi perhambaan, garis besarnya. Ingatlah akan hubungan kita yang semula mulai ayat 12, kita mau fokus di ayat 22. Berbicara tentang Hagar dan Sarah. Kita sudah tahu bahwa Hagar itu adalah orang yang membantu Sarah. Jadi asisten pribadinya Sarah, asisten rumah tangganya Abraham dan Sarah, itu Hagar. Kita sudah tahu, mungkin sudah mendengar cerita dari Hagar, lahirlah Ismail. Ya, Bapak Ibu sudah tahu berita tentang itu. Di ayat 22 dikatakan apa? Saya bacakan dari ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Sarah diidentifikasikan sebagai orang yang merdeka. Apa yang kita dapat dari sini? Apa yang menjadi ciri dari perempuan yang merdeka? Perempuan yang merdeka adalah perempuan yang hidup oleh karena janji. Hari ini, ciri dari orang yang merdeka adalah orang yang hidup di dalam janji. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar Bapak Ibu bahwa janji-janji Tuhan begitu banyak di dalam kehidupan kita. Begitu banyak di dalam Alkitab berbicara tentang janji Tuhan yang semuanya sudah terakumulasi di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Hari ini saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang hidup di dalam janji. Kita adalah orang-orang merdeka yang hidup oleh janji. Hagar adalah wanita yang hidup oleh perbuatan. Hagar adalah wanita yang hidup dari perbuatan. Hari ini saya dan Bapak Ibu tidak hidup oleh perbuatan kita, tetapi kita hidup oleh janji Tuhan.
Pada saat Sarah menerima janji Tuhan, umurnya diprediksi menurut Alkitab sekitar 65 sampai 70 tahun. Tapi itu baru tergenapi pada saat Sarah berumur 90 tahun. Sarah menerima terlebih dahulu janji dari Tuhan. Maka dia disebut sebagai orang yang merdeka. Jadi ciri dari orang yang merdeka adalah orang-orang yang hidup di dalam janji-janji Tuhan. Amin. Ayat yang ke-23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu, maksudnya Hagar, diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Yes. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Kalau anak saya Shannon ya bisa makan siang di rumah saya, itu bukan karena perbuatannya, bukan karena hari ini dia berangkat sekolahnya on time, pulang sekolahnya on time, homeworknya dia kerjakan, PR-nya dia kerjakan, lunchbox-nya dia selesaikan, makanya dia bisa makan malam di rumah ini. Bukan karena perbuatannya. Meskipun hari ini dia telat pulang ke rumah karena dia misalnya bermain-main di luar atau tidak pulang dengan tepat waktu, saya sudah berjanji bahwa akan ada dinner, akan ada makan malam di rumah ini. Artinya Shannon tidak lagi hidup atas perbuatannya. Shannon tidak lagi hidup di bawah kontrol, tidak lagi hidup di bawah tuntutan bahwa dia harus melakukan A, B, C, D, E, F, G agar dia memiliki hak di rumah ini. Tidak. Tetapi dia adalah anak yang hidup oleh janji. Artinya dia adalah anak yang hidup oleh kebaikan bapaknya. Demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu hari ini. Kita hidup oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham pada saat Abraham keluar dari lingkungan keluarganya, dia keluar dari rumahnya. Tuhan berjanji, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, akan banyak seperti bintang di langit. Engkau akan menjadi orang yang hebat, akan menjadi orang yang dimuliakan, engkau akan menjadi orang yang sangat ditinggikan. Yes, Abraham hidup oleh janji. Apakah Abraham sudah melihat semua hal itu? Tidak. Pada saat Abraham menerima janji Tuhan di umur 75 tahun, dia belum melihat ada benih Ishak bahkan. Tapi dia percaya. Makanya dikatakan tadi bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, yang hidup karena percaya. Amin. Dan kita adalah orang-orang yang hidup oleh karena janji. Ayat 26, kita lompat sebentar. Ayat yang ke-26 Bapak Ibu. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Saya suka sekali kita didefinisikan di dalam Alkitab ini dari kitab Galatia 4 ini bahwa kita lahir dari benih perempuan yang merdeka. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita adalah benih dari Sarah, benih orang yang merdeka, wanita yang merdeka. Wanita yang hidup oleh janji. Saya dan Bapak Ibu perlu mengenal dan mengerti betul bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam janji hari ini. Kalau Bapak Ibu lanjutkan lagi ke ayat yang ke-30, apa dikatakan? Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Kabar baik lagi Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu adalah turunan dari benihnya Sarah dan Abraham. Kita didefinisikan di dalam Alkitab ini bahwa kita adalah orang yang berhak untuk mendapat ahli waris. Saya bacakan lagi ayat 30. Tetapi apa kata nas Alkitab, kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberitahu, saya dan Bapak Ibu adalah pewaris kerajaan surga. Kita adalah pewaris kerajaan surga karena ibu kita dalam hal ini adalah Sarah, adalah ibu kita lahir dari benih orang wanita yang merdeka. Amin. Amin. Kita perlu mengerti betul status kita Bapak Ibu. Kita perlu memahami dengan betul siapa kita, mengapa kita ada. Karena dengan mengetahui bahwa kita adalah orang yang merdeka, itu membuat langkah hidup kita itu akan lebih terasa ringan Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak mengerti bahwa dia adalah orang yang merdeka adalah orang-orang yang berjalan dalam banyak keprihatinan, orang-orang yang jalan banyak dalam kekhawatiran. Karena terlalu banyak beban
terlalu banyak pikiran, terlalu banyak hal yang membuat dia merasa berat dalam kehidupannya. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu, saya ingin memberitahu. Inilah gospel, kabar baik. Inilah gospel, kabar baik. Saya dan Bapak Ibu adalah anak-anak perjanjian, orang-orang yang lahir sebagai orang-orang yang merdeka. Amin. Ayat 31, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Nanti Bapak Ibu juga bisa membacanya ke kitab secara keseluruhan, kitab Galatia 4, kita nggak akan membahas itu secara detail lagi. Tapi saya ingin memberitahu satu hal Bapak Ibu. Kenali bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan, kita tidak lagi hidup di bawah pengawasan hukum Taurat, tetapi kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita adalah anak-anak perjanjian. Kita adalah anak-anak perjanjian. Kita adalah bukan anak dari hamba. Apa tadi dikatakan? Kita adalah orang-orang yang menerima ahli waris bersama-sama dengan anak-anak perempuan merdeka itu. Hari ini Bapak Ibu kenali status kita bahwa kita adalah orang merdeka. Sayang kalau sebagai orang percaya, orang yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak menjalani sebuah kehidupan yang merdeka. Kita perlu merdeka dari khawatir, merdeka dari tekanan, merdeka dari nilai-nilai yang negatif yang mencoba menyerang kita. Wanita yang kedapatan melakukan perbuatan zina, apa yang dikatakan tadi? Sesaat sebelum bertemu Yesus, dia hidup di bawah pengawasan. Sesaat sebelum bertemu Yesus, dia hidup di bawah tuntutan hukum Musa. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menerima pengampunan. Pengampunan tadi yang membuat dia menjadi wanita yang merdeka. Dia pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Hari ini, apa yang membuat saya dan Bapak Ibu berhenti untuk tidak lagi mau berbuat dosa? Pada saat kita mengetahui status kita. Banyak orang berupaya melakukan hidup kudus, hidup melakukan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, mencoba menjalani suatu kehidupan yang taat. Engkau sedang hidup di bawah tuntutan. Hari ini Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan, hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Hiduplah di dalam mercy-Nya Allah. Hiduplah di dalam compassion-Nya Allah. Hiduplah di dalam belas kasihan-Nya Tuhan. Maka engkau akan melihat satu persatu dosa-dosa masa lalu akan kita tinggalkan. Dosa-dosa masa lalu akan kita tinggalkan. Ayat terakhir dari sermon hari ini diambil dari kitab Galatia 5. Kita ingin buka kitab Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi jelas firman Tuhan berkata, orang-orang yang mengenal Injil kasih karunia Tuhan harusnya adalah orang-orang yang justru tidak melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan, artinya dipakai kata melainkan, artinya dia adalah suatu kondisi atau situasi yang berbeda dengan sebelumnya. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang mau hidup melayani. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang hidup mau melayani oleh kasih. Hari ini apa yang mendrive, apa yang menggerakkan orang-orang yang merdeka? Orang-orang merdeka digerakkan oleh satu hal, yaitu kasih Bapak Ibu. Jadi ciri dari orang-orang yang merdeka adalah justru dia adalah orang-orang yang mau melayani. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Orang-orang yang hidup di dalam grace, orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sangat dominan karakter untuk melayani. Bukan karena jabatan kita di kantor lebih tinggi, maka orang lain harus melayani kita. Tidak. Yesus adalah anak raja, Yesus adalah anak Tuhan. Tetapi justru dia datang, dia membasuh kaki murid-murid. Dia memberi makan murid-murid, dia yang melayani, dia melakukan pelayanan. Hari ini Bapak Ibu, ciri dari orang yang merdeka yang terakhir adalah engkau dan saya harus mau melayani orang lain oleh kasih. Karena ini menjadi ciri yang kuat di dalam kita sebagai orang percaya. Orang-orang yang hidup sebagai orang yang merdeka adalah orang-orang yang mau melayani orang lain dengan kasih.
Hari ini kenali siapa kita Bapak Ibu. Hari ini memiliki satu pengertian dan pemahaman bahwa sebelum kita bertemu dengan Yesus, kita hidup di bawah pengawasan, kita hidup di bawah tuntutan. Sama seperti wanita tadi, setelah dia bertemu dengan Yesus, kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan, kita tidak lagi hidup di bawah tekanan, tetapi kita hidup di dalam mercy-Nya Tuhan, kita hidup di dalam pengampunan-Nya Tuhan, kita hidup di dalam belas kasihan-Nya Tuhan. Saya ingin mengucapkan selamat menjalani kehidupan sebagai orang yang merdeka, selamat menjalani kehidupan sebagai orang yang telah dibebaskan. Kita adalah anak dari benih dari wanita yang merdeka. Wanita yang merdeka adalah Sarah, adalah wanita yang hidup oleh janji. Bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi hidup yang saya dan Bapak Ibu jalani hari ini adalah hidup karena janji-janjinya Tuhan. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Setiap hari Rabu jam 8 malam premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Ingin menutup sermon ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Karena melalui Yesus Kristus hari ini kami tidak lagi anak-anak hamba, tapi kami adalah anak-anak perjanjian, kami adalah anak-anak merdeka, kami adalah anak-anak yang tinggal di dalam rumah-Mu, bukan tinggal di luar rumah-Mu. Karena kami percaya satu hal Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami deklarasikan, anak-anak yang merdeka adalah anak-anak yang mau melayani oleh kasih. Terima kasih Bapa, karena sejak bertemu dengan Yesus Kristus, kami tidak lagi hidup di bawah Taurat, kami tidak lagi hidup di bawah tuntutan, kami tidak lagi hidup di bawah keterikatan, tapi kami hidup sebagai orang yang merdeka. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa Cornerstone Jakarta telah melakukan ibadah on-site setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman. Setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman lantai 5. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, saya sangat mendorong agar kita dapat berfellowship bersama, mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.